Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah lebih semangat lagi anak-anak muda. Sahur San. Oke. Lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pemuda mah tong loyonya semangat ya. Jadi menunjukkan bahwa pemuda itu adalah harapan masa depan bangsa ya. Jadi jangan sampai kalian justru sebagai seorang pemuda malah loyo ya. Apalagi sudah sahur, sudah semangat. Puasa tuh? Puasa? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mohon kerjasamanya untuk tidak ngobrol, tidak ribut, di silent dulu ya. Jadi puasanya bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, juga menahan dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Jadi mohon kiranya kisaran 45 menit ke depan, mohon kiranya kalian bisa tertib, bisa mengikuti aturan yang sudah dibuatkan oleh panitia. Juga mohon untuk tidak ramai ya, ngobrol sendiri, apalagi tidur ya. Mohon kiranya bisa bekerja sama. Materi hari ini yang insya Allah akan Bapak sampaikan pada kegiatan pesantren Ramadan kali ini adalah tentang bagaimana kita menjadi seorang yang bertakwa sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana dijelaskan bahwa kita di sana itu ya, tujuan daripada akhirnya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka dalam materi kali ini nanti Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana puasa dapat membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ada yang tahu takwa itu apa? Apa itu takwa? Takwa, takut, apalagi? Tong rame. Apalagi? Takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagus. Siapa namanya? Itu luar biasa itu. Ngerti ya? Jadi takwa itu sebagaimana yang tadi disampaikan adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kalau kalian belum bisa menjalankan segala perintah Allah dan belum bisa meninggalkan, belum bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, tapi nanti sebelum kita lanjutkan ke materinya, Bapak ada satu video yang mungkin bisa menjadi salah satu motivasi kita bagaimana kita sebagai anak muda tidak boleh lemah ya, tidak boleh loyo, apalagi kalau kemudian kita terlalu bergantung kepada orang lain. Coba kita lihat, simak dulu videonya. Suaranya terdengar, suaranya dimunculkan. Oke, perhatikan ya. Tong rame. Perhatikan. Coba yang di belakang, jangan ngobrol.
tidak punya akal pikiran. Sehingga pantas kalau kemudian binatang itu tidak malu ya, melakukan apapun di depan orang, misalnya ada binatang melakukan hubungan antara dengan binatang lain misalnya, itu tidak malu. Atau misalnya kamu lihat kerbau atau sapi nggak pakai baju, malu nggak? Nggak malu. Kenapa? Karena tidak memiliki akal pikiran. Kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah itu dengan bekal apa? Akal, pikiran, dan juga dengan kemudian ada nafsunya. Maka kemudian perhatikan, akal dan pikiran inilah yang mampu harus kita kerja, ataupun kemudian harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sebaliknya, justru hawa nafsu yang mengendalikan akal kita. Ini jangan sampai seperti itu. Ketika kita memiliki akal pikiran, maka akal pikiran ini yang harus kemudian mengekang hawa nafsu dalam diri kita. Nah, salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Tahu sendiri berpuasa itu? Puasa ini adalah salah satu ibadah yang disebut dengan ibadah syiriah. Tahu ibadah syiriah? Tahu nggak? Ibadah syiriah itu tahu nggak? Ibadah syiriah itu adalah ibadah rahasia. Kenapa disebut dengan ibadah rahasia? Karena yang tahu hanyalah kita dengan Allah. Bapak mual apal, kamu masih gana leles kayak gituan. Dan santantu kamu teh puasa. Artinya apa? Bahwa mungkin ya, teman di samping kamu pun kamu ya nggak yakin bahwa samping kamu itu pasti puasa. Belum tentu. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah syiriah. Beda dengan sholat. Perhatikan, kalau sholat mah kalau kamu mengerjakan sholat itu ketahuan sama orang lain. Kalau kamu sholatnya benar, kalau kamu sholatnya khusyuk atau tidaknya itu ketahuan sama orang lain. Artinya ibadah tersebut dilakukan yaitu dengan dasar bahwa orang lain pun bisa tahu apa yang kamu lakukan. Sedekah, kalau kamu berikan sedekah, orang lain pun bisa tahu apa yang kamu sedekahkan, berapa jumlahnya, bisa tahu. Tapi kalau puasa, Bapak nggak tahu. Sekarang puasa, nggak tahu nanti ketika pulang ke rumah puasa keneh tuh. Jangan-jangan ketika pulang dari sini mampir ke warteg. Kamu misalkan nyimpang ke mana, ke Padang misalkan. Bisa aja. Atau misalnya di sini ya karena yang biasa ngerokok, misalkan pulang dari sini ternyata ya sebatang helala gitu. Misalkan ada mungkin yang seperti itu. Atau misalnya dia kalau ke warung kopi ngopi heula misalkan. Kan kita nggak tahu. Itu yang tahu hanyalah diri kita dengan Allah. Orang tua kamu juga nggak tahu. Kalaupun kamu bohong, puasa tuh, puasa mah misal. Kamu bisa saja berbohong. Tapi ya, ibadah puasa ini akan membentuk suatu karakter, di mana puasa ini akan membentuk suatu karakter-karakter baik, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari puasa akan membentuk karakter kejujuran. Kenapa jujur? Ada nggak yang puasa itu misalkan bohong? Nggak ada. Kenapa? Karena dari sisi puasa kita malu kepada Allah. Kurang 5 menit lagi. Kurang 5 menit lagi. Makanan sudah di depan kita. Tapi karena kita malu dengan Allah, tidak berani kita mencicipi makanan yang ada di depan kita. Bentuk bahwa puasa membentuk suatu kejujuran. Malu. Nggak ada yang tahu ini. Tapi kalau kita malu kepada Allah, maka tidak akan melakukan suatu hal tersebut. Atau misalkan hal-hal lainnya, misalkan, bisa aja kan. Kita makan misalkan pulang dari sini nyumput-nyumput misalkan di kamar mandi dan sebagainya. Bisa. Tapi karena kita malu kepada Allah, maka membentuk karakter kejujuran di dalam diri kita. Malu. Nanti harus sampai maghrib. Karena malu dengan Allah, maka membentuk suatu karakter yang luar biasa. Nah, maka puasa diharapkan mampu membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan perbuatan bohong. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak mungkin melakukan maksiat. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak mungkin main belakang dengan melakukan suatu aktivitas maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya yang namanya bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Bohong itu perintah atau larangan? Larangan. Kita meninggalkan larangan Allah, termasuk di dalamnya adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini diharapkan ini. Jadi puasa di dalamnya ini diharapkan mampu membentuk pribadi-pribadi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takut. Memang iya tidak ada yang tahu kita makan di mana saja, memang. Tapi karena kita malu kepada Allah, maka kemudian kita tidak melakukan apa yang kemudian disebut dengan tadi ngagodin misalkan ya. Tidak. Kenapa? Karena kita malu kepada Allah.
Atau misalnya hal-hal lainnya misalkan. Nah itu kemudian kita tidak melakukan itu. Karena apa? Kita malu kepada Allah dan kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Nah, maka untuk membentuk suatu karakter yang bertakwa inilah yang harus kita pahami, bahwa kita harus melaksanakan puasa juga harus paham tentang ilmu dari puasa itu sendiri. Jangan-jangan kamu puasa tapi tenyaho. Kumaha yang membatalkan puasa, apa saja yang kemudian menjadi larangan-larangan puasa, jangan-jangan nggak paham. Maka hari ini kita coba akan kupas ya, kurang lebih sekitar 45 menit ke depan kita akan coba bahas tentang apa yang disebut dengan puasa dan kemudian apa yang kemudian ya apa yang dapat menjalankan membentuk suatu pribadi-pribadi yang bertakwa tersebut. Baik, lanjutkan ya. Nah, di dalam hal ini nanti kalian akan coba kita bahas tentang apa itu puasa, ketentuan ibadah puasa, juga kemudian nanti di sana akan dijelaskan tentang apa itu puasa wajib dan puasa sunnah, juga di dalamnya nanti akan dijelaskan bagaimana kemudian ya hal-hal yang dapat ya ketentuan puasa itu nanti banyak ya, rukun puasa ya, terus hal-hal yang membatalkan dan lain sebagainya. Baik, nah nanti diharapkan dari semuanya itu akan membentuk suatu pribadi yang bertakwa dan muncullah sikap-sikap mulia. Jadi begitu keluarnya dari Ramadan, diharapkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, juga membentuk sikap-sikap mulia, jujur, disiplin. Kenapa disiplin? Perhatikan, yang belakang jangan ngobrol. Kenapa disiplin? Karena di dalam puasa ini membentuk karakter-karakter yang luar biasa. Waktunya memang belum waktunya berbuka, maka kita disiplin dalam diri kita tidak mau berbuka. Waktunya imsak, maka kita berhenti makan, disiplin dengan sangat luar biasa. Ini adalah karakter yang nantinya akan muncul. Laku jujur, sabar, dapat mengendalikan diri. Berpuasa memual ambek-ambekan, berpuasa kemudian dapat menahan diri. Walaupun orang lain membuat kita kesal, tapi kita menahan diri dari hal-hal yang semacam itu. Peduli kepada masyarakat sekitar. Dari puasa maka akan ada sifat kepedulian, memberikan takjil kepada orang yang membutuhkan, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Termasuk kemudian taat hukum dan peraturan, yaitu tadi yang disiplin tadi, melatih tanggung jawabnya. Karena kemudian dari puasa ini akan ada rasa tanggung jawab tadi, bahwa kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, coba kita renungkan sejenak ya. Betapa nikmatnya orang yang sedang berbuka puasa. Apakah kalian pernah merasakan kenikmatan tersebut? Seharian kita menahan lapar dan haus. Nikmatnya begitu tiba saatnya berbuka. Alhamdulillah, lapar dan haus pun terobati. Apa yang bisa kita rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Banyak orang di sekeliling kita berpuasa, mereka beramai-ramai sahur di waktu sebelum fajar tiba, lantas menahan lapar dan haus di siang harinya. Seharian mereka tidak makan dan minum, begitu mendengarkan azan maghrib dikumandangkan, tuntas sudah puasa pada hari itu. Semudah itukah kita melaksanakan puasa? Selain menahan makan dan minum, kita yang berpuasa juga harus dapat menahan diri dari segala perbuatan yang mengandung dosa. Lebih jauh daripada itu, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang dapat merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi, mengambil setiap hak-hak orang lain. Ini juga dapat kita laksanakan selama di bulan Ramadan. Lanjut. Nah, kemudian puasa adalah momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa di bulan Ramadan, setiap pahala dapat dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Senang enggak? Puasa Ramadan yang kamu laksanakan hari ini, atau bulan Ramadan yang ada dalam hari ini yang kita kemudian dapat rasakan, kita melaksanakan aktivitas ibadah apapun dilipat gandakan oleh Allah, sampai kemudian di sini dilipat gandakan sampai ribuan kali lipat. Apakah kita tidak rugi jika tidak berpuasa? Rugi enggak? Allah kasih pahala di luar bulan Ramadan itu hanya satu. Tapi kalau kamu laksanakan di Ramadan, kamu dapat melaksanakan itu dan dapat pahala sebanyak 1000 kali lipat. Kan luar biasa. Rugi enggak kalau kita tidak melaksanakan puasa? Rugi. Karena kita tidak tentu bisa menjumpai yang namanya puasa di tahun depan. Kita nggak tahu. Ya, makanya mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, dapat kita laksanakan puasa sebaik mungkin. Lanjut. Nah ini ya. Nah, ini nanti kita akan coba jelaskan tentang bagaimana ketentuan puasa. Ya, ada puasa wajib, puasa sunnah, dan hikmah puasa. Lanjut. Nah, apa sih pengertian puasa coba? Ya. Puasa menurut bahasa itu menahan diri dari
Sedangkan menurut hukum syara, menahan diri dari segala yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Luar biasa. Itu luar biasa nih ya. Ini teman kita yang betul-betul menyimak dan dia sudah tahu ya, bagaimana kemudian melaksanakan puasa ini ya. Bukan hanya sekedar menahan diri saja ya, tapi juga di sini dijelaskan bahwasanya ya puasa ini berasal dari kata saum yang artinya menahan. Imsak juga menahan sama. Kenapa ya? Kenapa harus menahan? Bukan hanya menahan dari lapar dan dahaga saja. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyatakan di dalam hadisnya itu banyak orang berpuasa, tapi kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasa-puasa osok bohong, puasa tapi ngomongin orang, ngagibah misalnya. Maka puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, temenang pahala puasana. Jadi ada hal yang dapat membatalkan puasa, ada juga hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Ngebohong mengurangi tapi ngebohongnya terus sampai seharian, maka kemudian sehari itu puasa kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah itu seharian ngagibah, ngomongkan batur, ya, maka kemudian sehari itu kita tidak dapat atau mendapatkan pahala puasanya. Kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah itu jangan sampai kita terjadi seperti itu. Maka harus dipahami, mumpung masih ada berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Ya 16, 15 ya. Wow. Tarikh lebaran atunya 14 deh. Aduh luar biasa. Tarikh lebaran, menang baju, beli baju guys. Udah beli baju? Entong lah, gedenya, untuk kudu makan beli baju baru lah ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang lama bisa dipakai, kan baju baru, alhamdulillah dipakai. Tak punya pun masih ada. Nah, pakai baju nu lama weh gitu ya. Baik. Nah, ini ya. Jadi puasa ini adalah menahan. Perhatikan. Kenapa sih manusia ini dianjurkan untuk berpuasa dan puasa ini adalah menahan? Perhatikan. Apa sih yang harus ditahan? Perhatikan. Tadi yang Bapak sampaikan di awal. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna. Ada akal, ada pikiran, ada hawa nafsu. Nah, yang harus ditahan ini yang paling berat adalah menahan hawa nafsu kita. Perhatikan. Kalau kambing mencuri pohon tetangga atau misalkan rumput tetangga nggak masalah. Kenapa? Karena kambing tidak memiliki akal pikiran. Dosa nggak kambing? Moal. Udah kambing nggak punya akal pikiran. Tapi kalau manusia mencuri, dosa bagi manusia itu sendiri. Perhatikan. Tidak boleh ngobrol lah. Kalau mau ngobrol di luar lah, biar tidak mengganggu yang lain yang memang niat dari rumah. Perhatikan. Kamu dari rumah niatkan, niat saya cari ilmu ke sekolah, selangkah demi selangkahnya Allah ganjar menjadi 10 1000 kali lipat kebaikan, luar biasa. Apalagi diniatkan ibadah. Daripada nubatur nusare di imah, malah naon, malah menang naon. Kamu niatkan satu langkah kabayang lamun rumahna di mana, luar biasa. Kamu aya nu rumahna di Soreang berapa langkah telah lempang ka dieu. Pada naik angkot ya sama, langkah-langkahnya tuh dihitung. Luar biasa. Aya nu di Cibiru, aya nu di mana, langkah demi langkahnya Allah kasih balasan dengan berkali-kali lipat sampai 1000 kali lipat, luar biasa. Maka untung bagi kalian yang mau datang ke sini dengan niat ibadah kepada Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah. Ajeng teuing di dia misalkan cicing unggul, tapi karena niatnya ibadah tulus kepada Allah, maka diganjar oleh Allah sampai 1000 kali lipat. Luar biasa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan kamu datang ke sini tuh niatnya ngobrol dan sebagainya, moal menang nanaon lebar. Jadi lah mau narik ngobrol mending di luar. Karunya kasihan kepada yang lain yang niat kesini tuh niat belajar, niat menimba ilmu, niat ingin mendengarkan pesantren Ramadan, tapi di sini diganggu oleh beberapa orang di sini yang niatnya hanya ingin ngobrol. Tolong diperhatikan, ya. Tolong perhatikan. Ya, jadi kenapa sih kita harus ditahan hawa nafsu kita itu? Karena kecenderungan manusia kalau tidak ditahan hawa nafsunya ini akan justru melebihi daripada binatang. Perhatikan. Mending binatang ya, coba perhatikan. Kalau binatang coba, ngobrol. Kalau binatang ya, tidak punya akal pikiran misalkan, atau binatang yang stres, kira-kira kalau binatang yang stres kalau dijual masih ada harganya enggak? Ada enggak? Binatang stres ya, misalkan ada sapi ya, ngamuk stres,
Dijual aya hargana teu? Ada. Dijual, disembelih, dipencit, dagingnya dicokot. Aya teu hargana? Lamun jelma gelo misalkan. Lelumpangan di jalan, kira-kira ku kamu dicandak moal. Nah, artinya bahwa manusia dengan binatang akan jauh harganya jatuh ketika kemudian akal dan pikirannya tidak bisa digunakan. Perhatikan. Ini adalah ilmu ya. Artinya apa? Manusia bisa rendah daripada binatang, tapi juga manusia bisa melebihi daripada derajat ya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mah kalau misalkan tidak punya apa? Tidak melakukan maksiat, wajar. Kenapa? Enggak punya nafsu. Tapi kalau kemudian manusia ya, bisa menahan dirinya dari hawa nafsu dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Karena manusia diciptakan dengan dua hal, yaitu ada akal pikirannya, juga ada hawa nafsunya. Kalau malaikat nggak pernah maksiat ya wajar, malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Dan diciptakan Allah tuh memang untuk taat kepada Allah. Contoh ada malaikat yang disuruh sujud, ya sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang kemudian disuruh untuk kemudian melaksanakan ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang disuruh untuk berzikir kepada Allah, zikir sampai hari kiamat, nggak pernah berhenti. Dan nggak ngeluh, capek ya Allah, enggak. Kenapa? Karena nggak punya hawa nafsu. Malaikat hayang kawin moal, kenapa nggak punya hawa nafsu? Tapi kita manusia memiliki hawa nafsu. Kadang-kadang kersemangat ibadah ketol. Kadang-kadang kerhoream hawa nafsu yang muncul. Maka kalau manusia mampu menahan diri dari hawa nafsunya, bagi kemudian akal kemudian dapat menahan daripada apa yang disebut dengan hawa nafsu tadi, maka manusia derajatnya luar biasa. Itu bedanya itu. Apa sih ukuran manusia itu? Ya. Nah, tadi yang disebut dengan takwa tadi. Apa sih ukuran manusia itu? Perhatikan. Sapi itu kalau gemuk harganya mahal nggak? Tapi ada yang jauh lebih mahal, yaitu apa? Burung kecil tapi mahal. Kenapa? Burung itu apa? Yang diambil itu bukan dagingnya. Kalau lihat dagingnya cuma ya paling berapa ons juga nggak ada. Tapi kenapa burung lebih mahal daripada sapi yang kadang-kadang burung sampai ratusan juta? Kenapa? Karena burung yang diambil adalah suaranya. Kalau sapi diambil dagingnya. Nah, kalau manusia ingin harganya mahal, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda nilainya. Nilai orang yang tidak bertakwa di hadapan Allah, nilainya jatuh. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, maka nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Karena Allah tidak mengukur dari hartanya, Allah tidak akan melihat dari kecantikan dan kegantengannya, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mau ditinggali tak kamu kemudian ketika nanti dihisab itu, kamu mah gote, kamu mah ganteng masuk surga, kamu mah iya butut, enggak. Kamu mah hidung, kamu masuk neraka, enggak. Kamu mah goreng misalkan, iya nu kasep ka dieu, iya nu geulis ka dieu ke surga, enggak. Oh iya nu benghar masuk ke surga, iya nu miskin mangkat itu ke neraka, enggak. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia misalkan hitam, tapi dia bertakwa kepada Allah, maka bisa mengalahkan yang putih. Meskipun dia jelek, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, maka bisa mengalahkan yang ganteng. Artinya yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian mampukah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian dalam diri kita ternyata tidak mau melakukan suatu perintah Allah. Ternyata kita tidak mau meninggalkan apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok salat atau sok? Salat itu apa? Perintah Allah. Dilaksanakan tuh. Dilaksanakan, berarti kamu sudah menjalankan perintah Allah. Untuk dilaksanakan, berarti kamu sudah melanggar perintah Allah. Misalnya lagi, memabok-mabokan misalkan, itu dilarang atau diperintah? Kok kamu jalankan, berarti kamu melanggar aturan Allah. Tapi kalau kamu tinggalkan, berarti kamu telah melaksanakan apa yang disebut mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, adalah bagaimana dia melaksanakan perintah Allah dan dapat meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Nah, selain daripada itu, kenapa kita harus menahan diri? Karena cenderung manusia itu lebih kepada sifat-sifatnya yang banyak kemudian di sana itu karena mengagungkan hawa nafsunya, maka punya sifat tamak. Maka dari puasa diharapkan dia dapat menahan sifat-sifat tersebut. Contoh, kenapa kita kadang-kadang itu rakus, tamak, serakah? Ya. Kenapa? Contoh kecil.
Kambing makannya apa? Rumput. Ayam makannya apa? Ya, macam-macam huut, ayam, nasi bisa, beras bisa. Tapi manusia mau makan nasi dimakan, daun-daunan dimakan, sampai ayam dan kambingnya pun dimakan. Itu bentuk kerakusan manusia itu. Maka kalau itu tidak ditahan, itu akan muncul sifat ya keserakahan yang muncul dalam diri manusia. Ya, kebayang. Dan cenderung ya penelitian mengatakan bahwa yang biasanya serakah itu ya biasanya yang makan itu pakai tangan. Biasanya tuh. Kenapa? Contoh ya perhatikan. Ayam makan pakai apa? Pakai paruhnya. Cuk 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 cuk. Sapi makan pakai apa? Nah, yang cenderung serakah itu ya antara manusia dengan ya monyet itu. Ya. Yang makannya pakai tangan, kadang-kadang pakai ini ya, tangan ini kadang bawa ya, serakahnya itu seperti itu. Maka cenderung ya. Tapi kan sunnah dari Rasul kita makan pakai 3 jari. Sunnah dari Rasul kan kita makan 3 jari. Iya, Bapak yang Bapak sampaikan itu yang biasanya ya cenderung serakah itu yang menggunakan tangan. Ya. Kalau binatang kan ya, contoh perhatikan ayam makan pakai paruh, sapi, kerbau dan sebagainya itu makan pakai paruh. Yang menggunakan pakai tangan itu apa? Ya tadi, ya kamu dengan ya temannya itu ya. Gitu. Yang kemudian cenderung itu ketika, wah ini punya saya, ini punya saya. Lihatlah, maunya tuh. Kalau makan itu, dia dikumpulkan di tangan kiri dan sebagainya. Itu kadang-kadang itu adalah sifat manusia. Oh ini buat besok, ini buat nanti, ini dikumpulkan. Sehingga apa? Muncul keserakahannya. Artinya apa? Bahwa sifat-sifat keserakahan ini harus kita kekang selama di bulan Ramadan. Betul kalau tadi misalkan mengatakan bahwa ya Rasulullah mengajarkan sunnah, iya itu kan beda lagi konteks. Tadi Bapak menyampaikan bahwa cenderung yang biasanya serakah itu yang makannya pakai tangan. Tuh. Kalau ayam misalkan, perhatikan, kalau ayam makan itu nggak pernah digembol dibawa pulang itu nggak pernah. Wah ini buat besok kan enggak. Ayam makan sekenyangnya sudah kenyang pulang, kan gitu. Ada nggak ayam misalkan, bawa wadah di wadahan bawa balik kan nggak ada. Manusia itu ada dan manusia kebanyakan seperti itu. Oh iya jeng isuk, iya jengke, iya wadahkan kulkas, jeng isuk dan sebagainya. Manusia banyak menumpuk-numpuk makanan yang kadang-kadang munculnya mubazir. Kadang-kadang nggak kemakan dan sebagainya. Kenapa tadi muncul sifat serakahnya? Maka dari puasa mudah-mudahan dapat ditahan yang namanya sifat-sifat tadi. Sifat-sifat yang kemudian munculnya sifat-sifat keserakahan dan kemudian banyak juga muncul sifat tamak, rakus. Ya. Kadang-kadang, karena apa manusia itu? Manusia dilahirkan itu pakai baju enggak? Tapi ketika dia sudah mulai masuk ke dunia yang tadinya tidak punya apa-apa jadi pingin punya apa-apa. Itulah manusia. Yang maksudnya sifat rakus, sifat tamak itu ke arah sana. Kenapa? Manusia tadinya tidak punya apa-apa, tapi karena sifat rakus dan sifat tamaknya tadi, maka kemudian ingin punya apa-apa. Ada enggak misalkan bayi yang dilahirkan itu sudah pakai baju? Kan enggak ada. Manusia pada prinsipnya yaitu tidak memiliki apa-apa dan ketika kembali kepada Allah dia juga tidak memiliki apa-apa, hanya sehelai kain saja. Kain putih yang akan kemudian dia genakan ketika dia menghadap kepada Allah. Pada prinsipnya manusia itu tidak punya apa-apa. Adapun ketika di dunia ini kemudian manusia itu ada yang kaya, ada yang punya mobil, ada punya rumah besar dan lain sebagainya, itu hakikatnya hanyalah titipan dari Allah. Yang namanya orang dititip itu sama kayak tukang parkir. Perhatikan. Kayak tukang parkir. Tukang parkir dititipi motor. Sebanyak apapun motornya, sombong nggak tukang parkir itu? Nggak pernah sombong. Meskipun motornya banyak. Kenapa? Karena dia merasa itu adalah titipan. Dititipi mobil banyak di parkiran, sombong nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia merasa dalam dirinya adalah itu titipan orang. Perhatikan. Ketika diambil sama yang punyanya, motornya diambil satu persatu, habislah motor. Sedih nggak tukang parkir itu? Merasa apa? Itu adalah titipan dari orang. Ketika diambil sama yang punya, itu sudah hak mereka. Itulah kita harus belajar dari tukang parkir. Sama ketika kita dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih mobil, dikasih rumah, termasuk anak, istri dan sebagainya, itu adalah titipan dari Allah. Ketika Allah kemudian menitipkan kepada kita, kitanya nggak bertanggung jawab. Contoh, kamu punya motor, titipkan tukang parkir, begitu kamu kembali, motor tuh nah sepiona leungit, bana bocor dan sebagainya. Kira-kira kamu marah nggak ke tukang parkir?
marah. Nah, ngajagaan motor tetep balik kan gitu. Kenapa? Karena dia yang dititipi nggak benar, nggak bertanggung jawab. Sama ketika Allah menitipkan kepada kamu harta, Allah menitipkan kepada kamu itu anak, istri dan sebagainya, termasuk rumah yang kamu miliki, kedudukan, jabatan dan sebagainya, kamu nggak bertanggung jawab, maka Allah marah. Sama seperti itu. Sewaktu-waktu bisa diambil kapan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memikirkan bahwasanya apa yang kita miliki ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mah hanya dititipi. Yang namanya dititipi itu nggak boleh sombong. Punya harta banyak, oh saya dong ini. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh sombong? Cuma titipan kok sombong. Kasih kemudian oleh Allah rezeki berupa mobil, sombong tuh mobil saya bagus. Boleh nggak sombong seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Punya Allah. Kamu hanya dititipi. Sewaktu-waktu mobilnya kejebur ke jurang misalnya, marah nggak? Nggak perlu marah. Wong itu punya Allah kok. Allah mengambil kembali. Dikasih rumah besar tapi nggak mau kemudian mengisinya dengan isi kebaikan-kebaikan, sama Allah kemudian diuji, dibakar rumahnya, kebakaran misalnya. Marah sama siapa? Yang nggak perlu marah, wong itu punya Allah. Kamu dikasih tanggung jawab tapi nggak mau tanggung jawab, dibakar sama Allah itu. Marah nggak? Nggak perlu marah. Kenapa? Kamunya nggak bertanggung jawab. Dikasih kedudukan, jabatan dan sebagainya, akhirnya ketewak gara-gara kemudian kita serakah, jadi koruptor dan sebagainya. Kenapa? Ya karena kita tidak bertanggung jawab atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita memiliki sesuatu, harus kita pikirkan bahwa itu adalah titipan dari Allah. Nah, puasa membentuk pribadi-pribadi yang mampu bertakwa kepada Allah. Oke, lanjut. Nah, apa sih syarat wajibnya puasa? Nah, oke, perhatikan. Ini supaya kita tahu nih. Orang yang berkewajiban untuk melaksanakan puasa yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah berakal. Harus punya akal. Artinya kalau orang gila nggak wajib. Kamu mau nggak puasa? Mau nggak? Kalau mau jadi orang gila dulu. Boleh. Karena orang gila itu nggak wajib. Karena syaratnya itu adalah yang wajib puasa itu adalah orang yang berakal. Kamu berakal tidak? Berarti wajib nggak? Wajib. Lamun teu puasa berarti kamu kumaha tah? Teu berakal. Mak? Ini syarat untuk melaksanakan puasa ya. Jadi kalau kewajiban itu ya syaratnya itu ini bukan syarat ya. Syarat untuk melaksanakan puasa ya. Syarat untuk melaksanakan puasa. Yang kemudian yang berikutnya adalah balik ya. Balik ya. Ya di antaranya ya itu tadi ya balik. Kemudian mampu berpuasa. Ya. Kalau kita tidak mampu, boleh nggak berbuka? Boleh, asal ada sebab-sebab yang membolehkan puasa. Ya. Contoh sakit, berpuasa, ya nanti misalkan riut, tekuat, boleh nggak berbuka? Boleh. Ya. Terus kemudian apa lagi? Perhatikan. Apalagi misalkan bepergian jauh, yang jaraknya itu lebih dari 3 farsah ya. 3 farsah itu sekitar 83 km lebih. Boleh kita membatalkan. Tapi harus diganti dengan qadha ya. Diganti nanti. Lanjut. Nah, syarat sahnya puasa, ini syarat sahnya ya. Ya. Kalau yang tadi kan wajib melaksanakan ya. Ini syarat sahnya apa? Yang pertama ya itu adalah yang syarat sahnya puasa adalah Islam. Ya, kalau tadi syarat wajib ya. Yang wajib puasa itu siapa ya tadi? Kalau ini syarat sahnya. Jadi sah nggak orang yang nggak Islam puasa? Ya nggak sah. Wong itu nggak bukan syarat sahnya orang yang kemudian harus berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Kamu Islam semua? Nah, berarti kalau kamu melaksanakan puasa itu adalah sebagai syarat sahnya puasa. Yang kedua adalah mumayyiz. Sudah dapat membedakan mana yang baik yang buruk. Nah, kamu sudah mumayyiz semuanya. Ciri-cirinya mumayyiz. Kemarin waktu pengajian disampaikan ya. Waktu kemarin ciri-ciri mumayyiz itu diantaranya adalah kalau laki-laki sudah pernah mimpi. Ya. Apal mimpi? Ya. Mimpi basuh cenanya, mimpi basuh itu apal tuh itu. Ngimpi pas udang cepel, nah tanya gitulah gitu ya. Nah, itu ya pernah bermimpi ya. Kalau perempuan ya tadi sudah keluar darah haid gitu ya. Jadi kalau laki-laki sudah pernah bermimpi, termasuk di dalamnya sudah bisa membedakan balik, sudah bisa membedakan mana yang baik, yang buruk. Si etama gelis nah itu sudah bisa membedakan tah antara yang gelis yang teu gelis teh gitu kan.
oh itu situ mah ganteng dan sebagainya, itu berarti sudah bisa membedakan. Artinya orang tersebut sudah harus puasa, sudah mumayyiz. Kemudian suci dari darah haid dan nifas ya bagi perempuan, kalau laki-laki mah nggak ada ya. Pak, boleh nggak kalau laki-laki di siang hari bolong ngimpi, batal nggak puasanya? Nggak batal ya, nggak batal ya. Nanti ada yang membatalkan puasa, nanti Bapak sebutkan. Jadi nggak batal. Terus gimana kalau kemudian di siang hari ya kersare kemudian ternyata ngimpi ya, ngimpinya bukan ngimpi indah unggul ya, tapi ternyata ngimpinya itu ada yang lain ya, ngompol ya. Nah, nanti kemudian ketika bangun cukup mandi saja ya. Jadi mandi nggak batal puasanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa ya. Jadi bukan di waktu-waktu yang diharamkan atau dilarang untuk berpuasa ya. Lanjut. Rukun puasa. Rukun orang yang melaksanakan puasa adalah harus memenuhi rukun puasa sebagai berikut. Yang pertama adalah niat untuk puasa. Biasanya kalau di malam hari itu diingatkan oleh imamnya tuh, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, bisa diingetin ketika setelah tarawih itu. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Karena kalau puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari. Nggak boleh melewati subuh. Harus sebelum subuh. Harus sebelum terbit fajar. Nggak boleh kalau misalkan niatnya melewati waktu subuh, itu nggak boleh. Nanti jadi puasanya nggak sah. Perhatikan. Perhatikan. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Kalau puasa sunnah boleh kita niat di pagi hari, boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Ya. Tapi ada batasannya juga puasa sunnah, yaitu ketika waktu duha masih waktu duha ya. Jadi kalau sudah waktu duha selesai nggak boleh. Jadi contoh misalnya gini, sekarang jam berapa nih? Jam 9 nih. Kita belum makan apa-apa misalkan nih, hari Senin misalkan. Lebarnya lamun ya tulukinnya puasa, niatnya saya puasa hari Senin atau hari Kamis, nanti baji puasa Senin Kamis boleh seperti itu. Lanjutkan sampai maghrib, nanti bisa mendapatkan pahala puasa Senin Kamisnya. Itu boleh kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib harus di malam hari niatnya. Kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi kalau di siang hari batal, ya batal puasanya, harus diganti qadha gitu. Kalau kemudian kamu harus melaksanakan puasa berarti harus sampai terbenam matahari. Ya. Berikutnya orang yang berpuasa. Ya. Jadi di sini adalah melaksanakan puasa. Ya. Lanjut. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dangukeun ieu tukang teh. Di keluar tuh. Ieu gandeng wae tuh di tukang teh. Aya naon. Sok obrolkeun atuh di dieu di hareup ngomong teh. Tong wani tukang hungkul, sok ka dieu ka hareup wani mah. Ngomong di tukang atau so kadi wani maka harap ya perhatikan nih bisi kamu nggak paham lebar puasana itu paham ilmu ya. Lanjut hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya, makan dan minum jelas ya, di siang hari ngagodin batal puasanya itu tong ya. Kemudian muntah dengan disengaja atau dibuat-buat misalkan ya, dimuntah-muntah. Jadi kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa, tapi kalau disengaja misalkan dicolokan mulutnya itu batal gitu ya. Misalkan ya, berhubungan suami istri ya itu nggak boleh kalau di siang hari ya. Ini bagi yang sudah menikah ya. Yang kamu can nikahnya, can apal masih polos ya, can apal naon kan gitu. Nah nanti bagi kalau yang sudah menikah nggak boleh berhubungan di siang hari. Kalau di malam hari boleh nggak? Boleh. Nah, kalau di malam hari boleh ya. Jadi begitu waktunya buka puasa boleh buka-buka yang lain ya. Ya. Ya bisa nggak ngerti mah ini mah ya di skip aja lah ya. Hah? Ya nanti ada kifaratnya, nanti ada puasa kifaratnya. Jadi kalau yang nantinya melaksanakan misalkan itu akan ada dendanya ya. Dendanya nanti ada puasa 2 bulan berturut-turut nantinya. Ya, jadi itu beratnya seperti itu. Jadi nggak boleh kita melaksanakan di siang hari. Jadi boleh kalau di malam hari mah, kalau di siang hari tidak boleh ya, itu berhubungan suami istri. Bagi yang sudah menikah, kamu acan nikah mentong ya. Tuhnya. Tahu mikir kadinya lah ya. Pikiran tong bejo ya, banget jorang ya. Ya, berikutnya ya. Keluar darah haid ya toh. Kalau keluar darah haid batal. Perempuan berpuasa terus kemudian di siang hari keluar di darahnya meskipun kurang 5 menit misalkan sore hari nih. Jam 6 kurang 5 misalkan bukanya jam 6. Jam 6 kurang 5 keluar darah haid batal da puasana sepoe teh itu. Itu bagi perempuan yang haid. Kemudian gila ya. Berpuasa gelo ya.
batal puasanya gitu. Kamu ya misalkan di sini nih ada yang misalkan nih stres, misalkan gelo gitu. Jol-jol misalkan stres ya gelo, nah batal puasanya. Keluar cairan mani dengan sengaja, nah ini nggak boleh. Kalau mau dicowok sorangan mah nggak boleh ya. Nah, laki-laki temenang ya. Keluar dengan sengaja itu nggak boleh. Kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa tadi. Ya kersare, basuh, tenanaon, date sengaja. Tapi lah mau disengaja lah, eksplorasi sendiri misalkan ya. Nah, nggak boleh ya. Matak di berang-berang tong nyoonya, tong dicoo ya. Pantesan cek si mamah teh sabun teh beak wae tah. Saha tah kelakuan saha tah? Ieu kelakuan ieu teh jigana ya, pemuda-pemuda ieu. Ya, oke ya. Tidak boleh ya. Tidak dibolehkan dan itu membatalkan puasa ya. Ya mun puasa mending sare lah daripada nyoo mah ya. Sare. Hal-hal yang disunahkan di dalam puasa. Orang yang sedang puasa disunahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama berdoa ketika buka puasa ya. Sunahnya adalah doa dulu. Allahumma lakasumtu wa bika amangtu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memperbanyak sedekah gitu ya. Itu memperbanyak sedekah sunnah. Jadi kalau kamu punya uang meskipun 1.000, nah di sekolah ada kegiatan serbu ya, sehari 1.000. Nah silakan sisihkan uangnya 1.000 itu adalah sedekah kita. Salat malam termasuk salat tarawih, di malam hari kita salat tarawih, salat malam tahajud, salat malam-malam yang lainnya yang banyak, misalkan salat tasbih, salat apalagi istikharah, salat yang lainnya. Nah itu salat taubat misalnya, nah itu dianjurkan untuk melaksanakan itu. Tadarus baca Quran, laki-laki nggak sabar juz, hatam Quran teh. Sabar juz? Dari awal bulan Ramadan sampai sekarang udah berapa juz? Hah? Harus ada target. Perhatikan. Kita harus punya target, ya. Harus punya targetan untuk bisa selesai hatam Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian selesai Ramadan boro-boro seayat-ayat acan, tong sampai gitu. Apa targetnya tuh? Misalnya geus taraweh, tadarus 1-2 lembar mah. Isukna geus subuh, kuliah subuh, tadarus 2 lembar mah. Ayeuna misalkan geus pulang sekolah, bari nungguan buka, yakin kita target 1 hari 1 juz itu selesai. Yakin. Kalau 1 juz selesai 1 hari, berarti 30 juz itu bisa selesai dalam 1 bulan. Kuduna mah kamu hatam. Kenapa nggak hatam? Nggak ada target. Ngasal, ulin we, haben we, hayo ngabuburit gitu. Tapi ngaji mah henteu, nantong ya. Jadi harus diseimbangkan ya. Lanjut. Perhatikan ya, lanjut. Orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, ini juga harus dipahami ya. Yang boleh buka ini orang-orang ini nih. Kamu nggak termasuk nggak orang ini? Kalau termasuk boleh, tapi kalau tidak termasuk nggak boleh. Orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, misalkan kergering, tekuat, lulus, misalkan, nah itu boleh berbuka. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh, tadi yang Bapak sampaikan, jaraknya itu 3 farsah. 3 farsah itu kurang lebih 83 km lebih. Ti dia ke Jakarta misalnya, kemudian ti dia ke Cibiru mah temenang ya. Ti dia kemana misalkan ke Cimahi temenang. Ke Cimahi mah paling sekitar palingnya 10 kilo temenang. Jadi nggak boleh berbuka ya. Tong olo-olo misalkan ti dia ke Cimahi wah perjalanan, nggak boleh ya. Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, nah boleh nanti diganti dengan fidyah. Misalkan kamu punya nenek itu pikun, ngeskolot, ya boro-boro kuat lah. Misalkan kalau puasa bisa jadi lemah fisiknya, maka boleh berbuka. Nanti diganti fidyah. Fidyahnya berapa? 1 hari itu setara dengan 1 mud. 1 mud itu berapa? 7 ons beas. Itu lamun 1 kilo na 10.000, berarti 7.000. Dikemanakan? Kasih kepada fakir miskin. Gimana? Yang dikasihnya 1 hari. Jadi misalkan dia dikumpulkan, misalkan ya nenek kamu misalkan nih terpuasa sebulan dan karunya ngeskolot misalkan nih. Dihitung sebulan berapa? 30 hari. 30 hari kali 7 ons beas berarti 21 kilo. Nah 21 kilo itu kasihkan kepada fakir miskin di sekitar kamu gitu. Atau misalkan mau diuangkan harga beas ayeuna teh keur 10.000 misalnya. Berarti berapa? 7.000 kalikan 30. Berarti 210.000. Nah 210.000 kasihkan ke fakir miskin gitu.
Boleh seperti itu. Jadi boleh dirangkum, sekaliguskan boleh. Atau mau setiap hari misalkan berupa makanan 1 kali makan, boleh. Ya. Perhatikan. Namun 7 ribuan berarti ya kisaran 10 ribu lah, anggap 10 ribu. 10 ribu mah sewartegen lah ya. Kasih misalkan yang 1 makan, ada lauknya dan sebagainya. Kasih ke fakir miskin. Boleh setiap hari sambil memberikan berbuka. Nah itu boleh. Niatnya niat untuk fidyah. Misalkan nih, perhatikan. Niatkan kamu sebagai cucunya misalkan kasihin ke fakir miskin. Misalkan ke saudara kamu namanya siapa misalkan ya. Mang atau siapa mang, iya punten. Iya kangge mang ti nenek abi fidyahna gitu karasan anjeunna teu saum ya misalkan sebagainya bisa dijadikan seperti itu. Niat fidyahnya untuk nenek kamu seperti boleh ya. Tapi kalau kamu mah nggak boleh ya kalau kamu masih kuat ya. Ini bagi orang-orang yang sudah tua atau lansia yang memang sudah tidak mampu berpuasa. Orang yang sedang hamil dan menyusui anaknya, gitu ya, lagi hamil misalkan ya, jadi lagi mau menyusui misalkan itu boleh ya dia berbuka. Kedua perempuan ini kalau khawatir akan terjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sakit. Kalau hanya khawatir yang menimbulkan mudarat bagi anaknya, ya wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyahnya. Ini. Jadi kalau khawatirnya kepada anaknya ya kemudian ini harus membayar qadha dan fidyah. Tapi kalau dia khawatir akan menjadi mudarat kepada dirinya dia sendiri saja, maka dia hanya membayarkan qadha. Gitu. Puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat ya. Ini ya. Nah, dalilnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lanjut. Puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Ini macam-macam puasa nih. Puasa nazar apa? Yaitu puasa ketika memiliki nazar ya. Yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji. Jadi nazar itu kata kuncinya janji. Contoh, saya kalau lulus dari SMK 15 mau puasa 3 hari, namanya nazar, wajib puasanya. Kalau belum dibayarkan, dosa nanti di akhirat akan ditagih puasa tersebut. Ya, mau contoh misalkan, saya kalau misalkan naik kelas ke kelas 11 mau puasa 3 hari, puasanya wajib, yaitu puasa nazar. Gitu. Nggak boleh tuh kalau dikhianati janjinya. Misalkan kamu begitu naik kelas poho ya misalkan nggak boleh. Jadi kalau misalkan punya nazar harus dilaksanakan. Lanjut. Puasa berikutnya puasa qadha, yaitu ketika kita punya hutang ya, itu niatkan untuk mengganti kewajiban yang sudah lewat waktunya. Sebagai contoh misalkan orang meninggalkan puasa karena sedang haid atau karena sakit misalkan tadi ya, maka kita harus mengqadhanya sebanyak hari yang ditinggalkan. Lanjut. Kifarat. Nah, kifarat tadi yang Bapak sampaikan tadi ya. Ada kifaratnya, termasuk dalamnya kifarat itu misalnya tidak memenuhi nazar. Nah, misalkan itu harus ada kifaratnya. Kemudian berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa, itu ada kifaratnya, puasa 2 bulan berturut-turut. Membunuh secara tidak sengaja, ya ada seorang pembunuhan tidak sengaja. Karena pembunuhan itu ada, perhatikan. Pembunuhan itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang seperti sengaja. Contoh sini. Pembunuhan tidak sengaja itu apa sih? Bapak dilempar pakai pulpen, maut misalkan, sengaja tuh. Misalkan karena kamu ngobrol wae dilempar pakai pulpen itu membunuh enggak? Kan enggak. Tapi karena dilempar membunuh, nah itu namanya pembunuhan tidak sengaja. Kalau kita niat membunuh kan berarti kan kita datang membunuh orangnya, itu namanya sengaja. Nah, tapi kalau pembunuhan tidak sengaja itu nanti membayar kifarat, nanti diganti dengan puasa. Jadi ada pembunuhan yang tidak sengaja dan ada pembunuhan tidak sengaja, nanti ada juga seperti sengaja ya. Seperti sengaja tuh misalkan gini ya. Kamu seperti sengaja tuh misalnya gini, ngalewat nincak bayi misalkan ya itu ya. Nah itu kan misalkan nih, nah bayinya maut, nah, itu seperti sengaja seperti itu ya. Jadi seolah-olah itu seperti sengaja tapi di situ memang tidak sengaja dia itu. Nah, itu seperti sengaja, nanti ada beda-beda, kifaratnya beda-beda ya. Nah kalau tidak sengaja itu nanti diganti dengan puasa ya. Melakukan zihar kepada istrinya ya, menyamakan istri dengan ibunya, itu zihar ya. Jadi menyamakan misalkan ya, karena Rasulullah itu melarang ya antara kita itu menyamakan istrinya, pedah istrinya mirip misalkan kamu seperti ibuku, itu nggak boleh ya. Itu nanti harus meskipun bahkan Rasulullah itu hanya menyamakan punuknya saja nggak boleh. Pundak kamu itu seperti ibuku, itu nggak boleh. Jadi kalau ada istri kita misalkan ya, ada yang serupa dengan ibu kita nggak boleh disamakan, itu karena itu istri kita.
Nanti karena bisa dikhawatirkan ketika kita berhubungan ya dengan istri kita, maka nanti jatuhnya itu kita berhubungan dengan ibu kita, itu bahaya, dosa ya. Mencukur rambut ketika ihram ya. Jadi ketika kita sedang dalam ihram kok mencukur rambut, belum selesai nih ritual ibadah hajinya itu. Kemudian kita harus membayar kifarat. Berburu ketika ihram. Kita masih menggunakan kain ihram ketika berhaji, kok misalkan memburu binatang, itu nggak boleh. Mengerjakan haji dan umroh dengan syarat tamattu atau kiron ya, itu nanti ada kifaratnya ya. Jadi misalkan karena kita tidak melakukan itu, maka nanti ada hal-hal yang berkurang dari pelaksanaan ibadah haji kita, nanti ada harus yang dibayarkan, namanya puasa kifarat. Puasa sunnah yang lainnya namanya puasa Syawal misalnya. Puasa sunnah itu banyak ya. Ada puasa sunnah Syawal berapa hari? 6 hari ya, 6 hari selama bulan Syawal ya. Ada lagi puasa Arafah ya. Puasa sunnah di bulan Syawal ini pahalanya kata Rasulullah ini ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Jadi kamu lamun nih, Ramadan selesai, puasa di bulan Syawal 6 hari, maka nilai pahalanya itu seperti puasa setahun. Ya, luar biasa. Lanjut. Puasa Arafah. Nah, kata Rasulullah, puasa Arafah itu adalah menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan 1 tahun yang telah berlalu ya. Jadi 2 tahun itu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu luar biasanya puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi besok lebaran haji, ayeuna biasanya disunahkan untuk puasa misalnya. Ya, lanjut. Puasa hari Senin Kemis ya, tadi yang Bapak sampaikan. Puasa Senin Kemis ini adalah ditempatkannya amal-amal umatku pada hari Senin dan Kemis, dan aku senang amalku ditempatkan maka aku berpuasa. Ya ini ya. Jadi pada hari Senin Kemis itu amal kita itu ya, itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama itu kita harus melaksanakan aktivitas kebaikan, yaitu dengan melaksanakan puasa. Lanjut. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa nih. Selain daripada ada puasa wajib, tong sasarea. Selain daripada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada juga puasa yang diharamkan. Tong sare atau sare mah di imah atau tong di dia. Ya, selain daripada puasa wajib, ada juga puasa yang diharamkan ya. Ada juga tadi puasa yang disunahkan. Apa yang wajib yang haram itu? Yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, enggak boleh. Tanggal 1 Syawal itu enggak boleh puasa. Terus tanggal 10 Dzulhijjah juga enggak boleh, termasuk hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu enggak boleh. Hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Misalkan tanggal 30 bulan Sya'ban. Itu enggak tanggal hijin can ya teh. Nah, ragu-ragu, maka di situ diharamkan puasa gitu ya. Jadi, maka kalau kita ragu-ragu, maka biasanya kita harus nunggu yang namanya sidang isbat dari pemerintah. Lanjut, masih ada hikmah puasa. Meningkatkan iman dan takwa, mudah-mudahan dengan puasa ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul puasa dapat menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Itu saja mungkin dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita niatkan kesini itu niatnya ibadah ya, niat thalabul ilmi, mencari ilmu, sehingga satu langkah demi langkahnya akan diganjar oleh Allah menjadi suatu pahala yang luar biasa sampai 1000 kali lipat. Perhatikan lagi. Dan mudah-mudahan juga kita masih ada beberapa hari ke depan, 14 hari kurang lebih ya. Itu manfaatkan sebaik mungkin. Anu sok taraweh, aya nama wayahna kudu taraweh lebar. Karena di malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang namanya malam Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Kalau kamu ibadah di malam Lailatul Qadar, nilainya setara dengan ibadah 1000 bulan. Itu luar biasa ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih berjumpa atau tidak. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan baik, dengan penuh ketakwaan kepada Allah, juga kita bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mah nggak apa-apa.